hambamu Pak Suryadi yang akan memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi hambamu, pakai hambamu, Tuhan, sehingga kami semua diberkati, kami semua dikuatkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali diberikan makanan rohani kita sebelum kita melangkah di hari yang Tuhan telah sediakan bagi kita, dan kita menikmati karya Tuhan yang besar ini. Kita akan disuguhkan dengan makanan rohani kita, yaitu firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah yang meneguhkan, menguatkan, menyelamatkan setiap orang. Baik, kita akan buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-3 dan 4. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3 dan 4 yang berbunyi demikian. Sebab yang sangat penting ialah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat yang kelima, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang saya tidak membaca ayat-ayat di mana kejadian-kejadian yang spektakuler dari Yesus ditangkap, siksa, diadili, sampai tergantung di Bukit Golgota, kemudian dikubur, serta akhirnya terjadi kuasa kebangkitan itu. Dibuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang mengalahkan maut. Dan hari ini sesuai dengan apa yang Roh Kudus sampaikan kepada Rasul Paulus, walaupun dia di luar dari 12 rasul, tetapi kita lihat perjanjian baru itu banyak tulisan-tulisan Paulus yang menguatkan umat Kristen di seluruh bumi. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur kalau hari ini 2026 kita masuki dan kekristenan di dunia adalah mendominasi dari jumlah populasi penduduk, di mana 8,4 miliar penduduk dunia Kristen secara menyeluruh, baik Katolik, Protestan, dan Ortodok, itu sudah mencapai 2 miliar lebih. Ini membuktikan bahwa segala yang Tuhan telah tanamkan di atas muka bumi ini tidak pernah sia-sia. Dari 12 orang, sekarang sudah 2 miliar lebih, ya, 2,6 miliar. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku dikasih dalam Tuhan. Sebelum kita lebih jauh, sesuai dengan tema bahwa kematian dan kebangkitan Kristus memang dahsyat dan mengagumkan. Semua nabi-nabi, semua orang-orang yang diutus Tuhan pasti mengalami kematian, bahkan manusia biasa pun pasti yang namanya mati. Walaupun umurnya beda-beda. Hanya Henoh dan Elia yang mendapat bagian khusus sehingga mereka berdua ini tidak mengalami kematian secara fisik. Tuhan sendiri yang mengangkat mereka. Nah, Tuhan Yesus sudah membuktikan
bahwa apa yang dinyatakan oleh kitab suci, baik kematian dan kebangkitannya. Tapi sebelum lebih jauh, kita lebih menarik ke belakang. Siapa itu Yesus? Siapa itu Yesus Kristus? Atau Yesua Hamasia, Isa Al-Masih, atau Yesus Kratos? Siapa dia itu? Kalau kita melihat Alkitab kita ini adalah Alkitab yang sungguh luar biasa. Bukan ya langsung jatuh dari langit, tetapi melewati proses waktu. Dan dalam kurun waktu yang begitu panjang, ada hal-hal yang Tuhan sampaikan kepada manusia, supaya manusia tahu bahwa Tuhan itu melakukan segala sesuatu terencana. Dan kita melihat bagaimana apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 58, bahwa aku ada sebelum Abraham ada. Dan lebih jauh lagi di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-5. Sebelum dunia dijadikan, sebelum bumi ini dijadikan, dia sudah ada. Jadi dia memang Tuhan. Tetapi Tuhan menjadi manusia. Dan tidak sembarang manusia. Manusia Allah, manusia ilahi. Manusia yang tidak terjamah oleh dosa, itulah yang bisa menjembatani antara manusia yang berdosa dengan Tuhan yang kudus. Dan kita kembali melihat Alkitab sangat jelas nubuatan tentang Mesias atau Yesus Kristus yang harus menderita. Di dalam kitab Mazmur pasal 22 itu menceritakan dia yang akan yaitu dianiaya. Dia bahkan ditikam. Bayangkan antara Daud dan Yesus itu kurun waktu 1000 tahun. Nubuatan tentang Yesus akan disalib itu sudah dinyatakan. Di dalam Yesaya juga. Yesaya mengatakan bahwa dia akan tergantung. Dia akan dihina. Dia akan ditikam. Bahkan pakaiannya akan dibuang undi. Dan sebagainya. Yesaya dengan Yesus itu jarak waktunya 700 tahun. Nubuatan itu sudah dinyatakan tentang kematian Yesus di kayu salib. Peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat spektakuler ketika Yesus ditangkap, diadili, dianiaya, bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau kita melihat dia yang tidak ada kesalahan, tetapi harus menanggung. Memang ini sudah rencana Bapaknya. Supaya hanya Yesus yang mampu menjadi jembatan antara manusia dengan Allah. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada terkecuali. Semuanya telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ayat 24 mengatakan, tapi oleh kasih karunia kamu diselamatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan.
persoalan yang sangat besar di hadapan Tuhan dengan manusia ini adalah dosa dan maut. Dan bagaimanapun kehebatan manusia tidak bisa lewat dari itu. Maka itu harus diselesaikan. Dosa ini membuat masalah besar. Banyak jalan disangka lurus, tetapi ujungnya membawa maut. Karena manusia itu kecenderungan untuk berbuat dosa. Dan dosa ini harus dibebaskan, dilepaskan. Sehingga oleh dosa itu kita tersandra. Tersandra oleh iblis. Dan Tuhan sendiri yang harus turun. Karena Tuhan melihat dari ketinggian, tempat kudusnya manusia berusaha ingin bertemu dengan Tuhan. Membuat agama-agama, kepercayaan-kepercayaan, membuat filsafat-filsafat, dan bagaimana cara bertemu dengan Tuhan. Justru semakin manusia berjuang, semakin kegagalan untuk bertemu Tuhan itu nyata. Sehingga dia harus turun sendiri kepada umatnya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku dikasih dalam Tuhan. Tahun 1999, Ron Wyatt meninggal. Dan sebelum dia meninggal, dia memberikan waktu hidupnya dalam penelitian, dalam penggalian di Israel, di bawah Bukit Tengkorak itu. Apa yang ditemukan? Kalau yang soal yang lain belum bisa dipertanggungjawab. Tetapi yang satu ini dipertanggungjawab karena sudah masuk di laboratoriumnya Israel yang canggih itu. Dia menemukan gumpalan darah. Dan itu diselidiki di laboratoriumnya Israel. Dan biasanya darah itu ada 2 bagian kromosom. Ya, secara vertikal dia dari laki-laki, secara horizontal dia dari perempuan. Jadi bentuk begini. Dan dari perempuan itu ada 23 kromosom sehingga terbentuk yaitu bayi biasanya. Tetapi ketika dilihat bagian horizontalnya itu 0. Akhirnya mereka yang memeriksa di laboratorium itu berteriak. Mengatakan ini darah Mesias. Sebab tidak ada kromosom dari laki-laki. Memang Yesus gennya gen ilahi. Yang memakai rahim Maria sehingga dia lahir dan besarkan dalam keadaan kudus. Nah, Bapak, aku dikasih dalam Tuhan, di padang gurun, di tempat penggembalaan Musa, di padang Aran. Musa ragu, apa yang harus kusampaikan kepada bangsa Tuhan? Apa yang kusampaikan kepada orang Israel? Saya tahu bangsa saya itu bangsa yang keras, tengkok. Dan mereka sudah terbiasa dengan Tuhan-Tuhannya orang Mesir. Jadi bagaimana identitas atau saya bisa memperkenalkan kepada umat Tuhan. Siapa engkau? Keluaran 3 ayat 14. Apa kata Tuhan? Ehi, Eiser Ehi. Aku adalah aku. Jadi kalau dia sebelum ada dunia ini,
sebelum Abraham, dia juga berbicara kepada Musa. Aku adalah aku. Aku adalah aku, artinya dia tidak dapat disamakan dengan pergumulan umat Israel. Tidak dapat disamakan dengan Firaun. Tidak dapat disamakan dengan orang-orang Mesir. Bahkan mungkin tidak dapat disamakan dengan Tebrau. Tidak disamakan dengan padang gurun. Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Tuhan Allah semesta alam. Jadi oleh sebab itu kematian atau Yesus harus tersalib di bukit tengkorak itu, di bukit Golgota. Itu karena persoalan dosa kita. Harus dimerdekakan. Dunia ini sudah rusak total. Total depravity. Oleh sebab itu, Tuhan mengasihi kita. Bukan karena kehebatan, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kepintaran, bukan karena hebatnya kita berjuang tentang Tuhan. Tapi unconditional election. Bukan karena kondisi kita, tapi oleh kasih karunia. Oleh kasih karunia artinya pemberian. Apalagi kita bukan keturunannya Yahudi. Kita adalah Israel rohani. Di luar 12 suku bangsa Israel, itu sebenarnya kafir. Tetapi anugerah Tuhan, karena mereka menolak Yesus 2000 tahun yang lalu, sekarang sudah mulai banyak percaya Yesus. Lah itulah keselamatan itu bergerak kepada bangsa-bangsa. Bangsa Eropa, Amerika, Afrika, Asia, Australia. Jadi berita sukacita kabar keselamatan ini menjadi milik semua bangsa yang mau percaya. Kematian Tuhan Yesus sungguh dahsyat dan mengagumkan. Seingat seorang pemimpin pasukan Romawi yang bertanggung jawab tentang penyaliban Yesus, yang bernama Longinos. Ketika dia menancapkan tombaknya ke lambung Yesus, darah dan air itu terpancar dan terciprat kena matanya yang kabur itu. Seorang pemimpin tapi matanya agak rusak. Dan terjadi kesembuhan. Sehingga dia mengalami secara pribadi. Dia balik ke rumah dengan pasukannya dan dia minta. Dia dengan tulus melepaskan tugas dan jabatan dia sebagai pemimpin pasukan. Dan dia melepaskan tugas itu dan memberitakan kabar kesukaan tentang Yesus. Hingga dia dikejar, dia berusaha dibinasakan. Akhirnya di daerah Turki, Longinus dapat ditangkap dan dieksekusi. Hingga sampai sekarang ada gereja yang bernama Santo Longinos. Di kayu salib mujizat terjadi. Belum lagi kita melihat sesuatu yang dahsyat dan mengagumkan. Ketika dia berteriak di kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dan dia mengatakan sudah selesai. Teteletai, sudah selesai. Bapaknya yang di surga tidak tahan melihat anaknya yang begitu menderita.
sehingga matahari terjadi gerhana. Dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Bumi gelap gulita karena bapaknya tidak tahan melihat. Belum lagi tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Ketika itu tidak ada orang bisa masuk ke dalam ruang maha suci. Hanya sampai di ruang suci atau di tengah. Tetapi masuk ruang maha suci atau Shekinah glory itu imam khusus. Itu pun hanya 1 kali setahun boleh masuk. Membawa doa umat. Menyampaikan doa perdamaian. Sebab di dalam Shekinah glory itu, selain tabut perjanjian, di situ ada 2 kerub, yaitu malaikat Tuhan menjaga. Kalau tidak kudus masuk ke situ pasti mati. Itulah sebabnya imam yang menyampaikan doa umat itu diikat tali, membawa tali itu masuk ke dalam dan ada lonceng kecil di kakinya supaya bunyi kring kring kring. Kalau sudah tidak ada bunyi, tidak ada gerak di situ berarti mati. Ada dosa dia selama 1 tahun. Itu pasti ada dosa dan pasti mati. Karena kekudusan Tuhan, Tuhan datang di situ. Tapi itu tirai itu terbelah menjadi 2. Artinya kita punya hak yang sama di hadapan Tuhan. Untuk meminta, untuk berdoa, untuk berkomunikasi. Memang kita butuh pendeta. Kita butuh pemimpin. Tapi pemimpin sehebat apapun kalau kita tidak percaya akan Tuhan, percuma juga. Kita lihat orang KKR ada kesembuhan. Itu ada sebab terjadi kesembuhan karena yang didoakan percaya. Kalau dia tidak percaya juga tidak terjadi. Artinya tirai itu sudah dibuka bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sungguh dahsyat dan ajaib. Yesus yang tidak bersalah dijadikan salah oleh karena kita. Kita lihat juga ketika itu dia tergantung di kayu salib. Dan karena waktu Jumat Agung, besoknya hari Paskah. Waktu itu hari Jumat, makanya kalau kita orang-orang akademis pasti memperhatikan ini dan menjadi perdebatan. Karena Alkitab mengatakan 3 hari dia akan bangkit. Tetapi kalau kita hitung-hitung, hanya 2 malam 1,5 hari. Enggak sampai 3 hari. Seharusnya 72 jam. Tetapi ternyata Alkitab tidak pernah salah, Bapak Ibu. Kalau orang Indonesia menghitung waktu itu dari jam 00 tengah malam. Sampai ketemu 00 besoknya itu 24 jam. Tapi orang Yahudi dihitungnya dari jam 6 sore. Sampai ketemu jam 6 sore besok. Nah, Yesus hari Jumat itu masuk dalam hari pertama. Ketika dia disalibkan. Dan besoknya hari Sabat. Sampai jam 6 sore hari Sabtu itu 2 hari. Kemudian masuk. Setelah itu masuk yang ketiga hari. Hitungan orang Yahudi. Jadi
cara menghitungnya beda. Sehingga Alkitab kita tidak salah. Kalau kita berdebat, betul, nggak masuk akal, salah. Tetapi tidak pernah salah. Alkitab ya dan amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kubur Yesus pun, siapa yang punya kubur? Adalah Yusuf Arimatea. Siapa Yusuf? Seorang anggota Sanhedrin dan orang kaya. Dia punya kuburan yang baru. Rupanya Yusuf Arimatea ini diam-diam percaya akan Yesus. Dan dia adalah seorang yang tidak setuju akan penyaliban Yesus. Karena salib itu, hukum salib adalah hukum yang terberat ketika itu. Dianggap pemberontak terhadap negara, terhadap pemberontak terhadap pemerintah. Ketika itu ada beberapa hukum yang dilakukan untuk eksekusi. Ada hukum potong leher, itu sebentar aja sakitnya. Ada juga dilempar ke gua singa, binatang buas, dan dicabik-cabik oleh binatang itu. Makanya banyak orang Kristen yang zaman Romawi itu mati sia-sia, diadu dengan singa di Koloseum itu. Dia di tempat-tempat yang dimana diususkan singa memang dikasih lapar. Ada juga hukum karung. Hukum karung itu orang dimasukkan di dalam karung, dimasukkan lagi binatang-binatang berbisa kayak ular, kalajengking, diikat, dilempar ke sungai. Jelas binatang berbisa ini berusaha keluar dan ke orang yang ada di dalam itu digigit dan orang itu mati. Ada punya Yahudi hukum rajam. Dan juga kita melihat apa yang terjadi kepada Yesus adalah hukum salib. Sampai dalam perjalanannya dia tidak mampu lagi. Dipanggillah Simon dari Kirene. Di Kirene itu ada daerah Libya sekarang. Rupanya ada orang Yahudi dan dulu di sana. Diaspora Yahudi sampai ke Libya. Suruh supaya memikul salib itu sampai di Bukit Golgota. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih dalam Tuhan. Yesus mati pun yang mengapani, yang memberi rempah-rempah siapa? Enggak ada murid-muridnya, masih sembunyi murid-muridnya. Petrus yang berani pasang badan katanya, kalau ada yang menangkap Yesus langkah saya dulu. Tapi sembunyi Bapak Ibu. Siapa? Nikodemus. Nikodemus ini juga anggota Sanhedrin. Dan dia yang mengorbankan minyak narwastu, minyak zaitun itu 100 kati. Kurang lebih 30 kilogram. Itu dilumuri di tubuh Tuhan Yesus. Untuk menjadi rempah-rempah dan hal-hal yang lain. Mungkin Yusuf Arimatea mempersilahkan kuburannya dipakai karena dia mungkin pernah mendengar kata Yesus. Pada hari ketiga aku akan bangkit, kata Tuhan. Memang ayatnya banyak sekali Bapak Ibu. Saya tidak perlu baca. Yesus menyatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi mungkin pikiran Yusuf Arimatea, ya nggak apa-apa. Walaupun istri agak berontak, kenapa dikasih ke orang lain? Itu kuburan kita, keturunan kita. Sebab Bapak Ibu, tempat pembaringan itu 1 tahun itu
daging dan darah dan air dari tubuh itu semua turun semua, dan sisa tulang belulang, dan itu dikumpulkan kembali, dimasukkan di kotak, di peti, ditaruhkan di dalam gua. Kemudian bisa orang lain lagi mengganti tempat itu. Tapi Yusuf Arimatea tahu, mungkin dia tahu, oh 3 hari Yesus akan bangkit, gak apa-apa. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kematian Yesus sungguh mengagumkan, dahsyat dan mengagumkan. Karena tidak seperti matinya orang biasa. 3 hari 3 malam dia ada di dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit. Dia berkata, hei maut, di mana sengatmu? Dia bangkit. Kebangkitannya pun dahsyat dan ajaib. Bayangkan, tutup gua tempat kuburan ya, di sana kuburannya pakai kayak gua itu. Saya masuk ke tempat pembaringan Yesus itu, memang terasa bau anyer, kayak bau darah-darah begitu. Dan di situ ditutup dengan batu besar, nggak bisa sedikit orang untuk membukanya. 2-3 orang nggak mampu. Dan ketika Maria Magdalena datang pada minggu pertama, pagi-pagi itu, dan melihat batu itu sudah terbuka. Kuburan itu sudah terbuka. Sehingga mereka menyangka bahwa ada yang mencuri mayat Yesus. Dan pasukan Romawi yang ada di situ pun, Alkitab mengatakan mereka sangat ketakutan. Akhirnya mereka karena takutnya seperti orang mati. Kejang-kejang. Dan betapa kagetnya mereka juga ketika melihat ada seorang malaikat duduk di atas batu itu dan berkata, hei kamu yang mencari orang yang hidup dari yang mati. Tidak ingatkah engkau apa yang dia katakan? Pada hari yang ketiga, dia akan bangkit. Seperti apa yang dikatakannya. Sehingga perempuan-perempuan ini bersuka cita. Dan mereka memberitahukan kepada saudara-saudaranya. Sebab apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Kalian akan bertemu dia di Galilea. Galilea adalah tempat pelayanan Yesus. Sebelum dia disalib, hampir 70% dalam pelayanannya ada di sekeliling Danau Galilea. Danau Galilea itu kayak Danau Toba itu. Ada beberapa wilayah kabupaten di sekelilingnya. Makanya itu dikatakan district nation, pusat bangsa-bangsa. Danau Galilea ada juga daerahnya Genesaret, ada juga daerahnya yaitu Tiberias, ada juga orang katakan Danau Kineset, itu sekeliling danau itu. Dan Yesus banyak melayani di situ. Dan bertemu dengan murid-muridnya pun sedang mencari ikan di sekitar danau itu. Nah Bapak Ibu, ketika Yesus bangkit, dia tidak lalu melupakan segala sesuatu yang pernah dia kerjakan. Dia kembali. Ini berbicara adalah kebangkitan Kristus akan membangkitkan semangat kita dalam dunia pelayanan kita.
Jadi kebangkitan Yesus Kristus akan memberikan motivasi dalam segala pekerjaan dan pelayanan kita. Kita pasti akan diberikan Tuhan kemampuan. Itulah sebabnya Kolose pasal 3 ayat 23. Apa yang kamu kerjakan? Apa yang kamu perbuat? Perbuatlah itu dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Jadi ini adalah motivasi dalam kita bekerja. Motivasi dalam kita pelayanan. Sekecil apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Jadi kalau kita melakukan seperti untuk Tuhan, tidak ada pekerjaan yang tidak diperhitungkan di hadapan Tuhan. Terlebih dalam pelayanan hari-hari ini. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, kita harus tahu bahwa kebangkitan Kristus akan terjadi, yaitu pertobatan baik secara sembunyi-sembunyi maupun terbuka. Pertobatan sembunyi-sembunyi siapa? Contohnya Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Tuhan pernah berkata kepada Nikodemus, engkau harus lahir kembali. Dia bilang, bagaimana aku bisa masuk ke dalam kandungan ibuku, sedangkan aku sudah tua. Tuhan katakan kepada Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan, engkau harus lahir kembali. Engkau harus dibaptis dengan air dan roh. Ini hal yang mutlak dalam hidup orang percaya. Sekalipun dia diam-diam, dia takut dengan orang-orang sesama dia, rombongan Sanhedrin, bagaimana dia caranya bisa bertemu dengan Yesus, datang malam-malam kepada Yesus. Dan Yusuf Arimatea juga adalah seorang guru agama Yahudi. Dan dia tahu betul siapa Yesus. Sehingga dia adalah salah satu pemimpin Yahudi yang tidak setuju dengan penyaliban Yesus. Tapi ada yang terbuka. Jadi jangan kaget waktu-waktu sekarang ini. Ada arus pertobatan. Baik berani secara terbuka maupun tertutup. Tidak apa-apa. Saya minggu yang lalu ada orang yang beribadah. Tapi dia bukan KTP-nya masih agama yang lama. Terus saya bilang, imanmu bukan KTP-mu. Yang bawa engkau masuk ke surga adalah imanmu. Tinggal percaya kepada Yesus Kristus yang dikatakan Isa Al-Masih, Putra Maria. Maka itulah yang akan menyelamatkan engkau. Jangan kita buru-buru mengajar Trinitas kepada mereka yang belum tahu apa-apa. Kita menyulitkan diri sendiri. Sebab mereka yang maksudnya Muslim, mereka punya pegangan. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak diperanakan dan tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalau kita menginjil kepada orang Yahudi, lebih keras lagi mereka. Kalau kita memperkenalkan tentang Yesus, Tuhan kita itu, berbicara tentang Trinitas lagi, kacau kita, tidak bisa. Sebab pada pengakuan iman mereka. Di dalam Ulangan 6 ayat 4, Shema Yisrael, Adonai Elohino,
Adonai Echad. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, artinya satu. Nah, Yesus pun satu. Satu. Hanya dalam sistem kerjanya. Sekarang tidak Yesus secara pribadi datang kepada kita, tapi rohnya mendunia, roh kudus. Tetap rohnya juga. Dan dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Allah, pencipta itu, aku dan Bapa adalah satu. Saya melihat di dalam Al-Quran, lebih daripada 25 ayat yang mengatakan Yesus di sana. Isa Al-Masih. Luar biasa. Di dalam kepercayaan Yahudi apalagi. Mereka sangat percaya Isa Mesias itu. Dan menurut perhitungan memang tepat. 2000 tahun yang lalu itu kedatangan Mesias. Tapi mereka tidak bisa menerima fakta yang mereka lihat. Tidak membebaskan mereka dari pemerintahan Romawi yang berkuasa ketika itu. Bapak Ibu Saudaraku, saya sempat banyak ngobrol dengan, ya tidak sembarangan juga bisa ngobrol dengan tentara-tentara Yahudi, tentara-tentara Israel. Tetapi kebetulan di tepi Sungai Yordan itu dijaga. Ada 5 tentara dan kami yang, ya walaupun bicaranya bisa yes no, tapi mereka terima, mereka paham. Dan kami ngobrol. Tapi kalau di tempat di daerah kotanya nggak boleh Bapak Ibu. Nggak boleh kita salaman, nggak bisa. Ngobrol-ngobrol nggak bisa. Sudah ada rekam di sana. Nah kebetulan di situ. Mereka sebenarnya baik sekali. Ramah sekali. Mereka senang. Kita orang Indonesia bisa ada ketemu dengan mereka di sana. Dan mereka katakan, sampai hari ini kami belum bisa seperti kalian. Walaupun kami jaga sungai ini. Sungai Yordan. Banyak orang yang dibaptis secara Islam di situ. Teman saya, pendeta yang sudah dikenal juga di Sangkaraya. Dia tanya sama saya, apa saya boleh lah membaptiskan orang? Kamu sudah dibaptis ya? Kayak mereka itu. Belum katanya. Oh jangan. Bilang. Kalau ibu siap dibaptis dulu, boleh baptiskan orang. Sebab itu aturannya di situ. Kayak gitu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih. Mereka tetap percaya. Sebab dengarlah hai orang Israel itu tadi. Allah kita itu Esa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kebangkitan Tuhan akan memberikan motivasi yang kuat bagi kita. Semangat penginjilan kita, semangat pelayanan kita tidak setengah-setengah. Tapi jangan lupa segala-galanya. Saya ingat beberapa teman-teman saya dulu. Karena mengalami cinta mula-mula. Ya kemana aja pelayanan, dia siap. Tapi akhir keluarga tidak diurus dengan baik. Suaminya meninggal dalam keadaan tidak terurus di rumah. Saya bilang begitu salah. Semua harus dibereskan dari Yerusalem dulu. Baru Yudea. Baru Samaria. Baru sampai ke ujung bumi. Dan kita tahu bahwa ketika Yesus bangkit dan dia bersama dengan murid-muridnya. Dengan orang-orang sejaman itu. 40 hari setelah itu dia naik ke surga. Disaksikan kurang lebih 500 pasang mata. Melihat Yesus naik di Bukit Zaitun itu. Sampai awan menutupi dan lepas dari pandangan mata orang banyak. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan kita
Bukan yang Tuhan yang tinggal di surga terus. Suatu saat nanti dia akan datang kembali. Yakinkan diri kita akan bertemu dengan dia di awan-awan yang permai. Ketika Tuhan memanggil kita dengan sangkakala dari timur ke barat, suara itu berbunyi. Dan songsonglah dia. Dan kita akan terangkat. Percaya Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh. Kita mengatakan ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali. Orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Dan orang yang masih hidup akan dirobahkan sekejap dengan kita akan terbang dengan tubuh kemuliaan. Saya tiap naik pesawat, saya selalu memuji Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, ya dan sebagainya. Nah, sebab itu, 10 hari sudah dia naik, dan sebelum itu dia katakan, jangan tinggalkan Yerusalem. Sebelum aku mengirimkan seorang penolong bagimu, yaitu Roh Kudus. Sangat-sangat penting, Bapak Ibu. Peran Roh Kudus ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kita kan tanpa Roh Kudus nggak mampu menghadapi dunia sekarang ini. Karena kondisi manusia sekarang ini memang banyak ditunggangi oleh iblis. Dan kita tidak punya kuasa untuk mengalahkan itu kalau tanpa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mampu memberikan kepada kita kekuatan, kuasa, bahkan apa yang kita doakan. Roh Kudus inilah yang akan memampukan kita. Dari naik ke surga, 10 hari setelah itu terjadi pencurahan Roh Kudus. Itulah yang namanya Pentakosta, hari ke-50. Apa yang terjadi? Kegerakan, perubahan total bagi orang-orang percaya pada saat itu. Mereka tidak bisa tinggal diam. Mereka pergi memberitakan kabar kesukaan. Dan mulut mereka selalu bersaksi tentang Tuhan. Nah Bapak Ibu, Tuhan tugaskan kita. Hal bagian terakhir yang saya sampaikan. Kita menjadi garam dan terang di bumi yang kita diami sekarang ini. Entah dimanapun, dalam situasi dan kondisi apapun, itu lahan kita, ladang kita, ladang Tuhan. Saya melihat kalau garam itu sangat bermanfaat, Bapak Ibu. Selain dia bikin rasa, sehebat apapun tukang masak kalau tidak ada garam, tidak ada rasa. Garam juga mengatasi kerusakan. Ikan kering itu karena ada garam dia tahan lama. Kemudian garam itu menetral racun. Ya. Kalau saudara pernah lihat orang yang tangkap ikan pakai potasium, setelah dimasukkan ke dalam ember atau baskom, ditaruh garam, ikan itu segar kembali, tidak jadi mati. Karena dia mengatasi racun. Banyak racun-racun di dunia ini yang siap mematikan kita. Bahkan dunia secara umum, manusia secara umum, menuju kematian, tetapi ketika garam itu ada di situ, dia akan kembali sehat. Garam itu juga akan menyuburkan. Saya nggak tahu ini, kalau mungkin Pak Lukas nanti akan kasih tahu rahasia garam. Orang tua dulu ketika tanam kelapa, dia kalau tidak baik sudah dan kelapanya dia tabur garam di situ. Tanam karet, karena dulu nggak terlalu kenal pupuk, pakai garam. Dan lain sebagainya. Menyuburkan. Juga garam itu akan memberikan kesehatan, standar kesehatan.
Ya, contohnya kalau kita punya bayi yang kecil, mungkin Bapak Ibu belum pernah mencoba, coba saja. Saya dulu ketika anak saya masih kecil, kan dia hanya tahu nangis. Kita nggak tahu apa dia sakit atau tidak. Sangka kita hanya sekedar nangis, tapi bisa ada nangis itu karena sakit. Dijilat aja anak kita itu. Kalau masih ada rasa asin sedikit, berarti dia sehat. Dia tidak sakit, hanya karena dia menangis. Standar kesehatan. Juga garam itu rela hancur, Bapak Ibu. Bahkan dia tidak kelihatan lagi. Menyatu. Artinya, keberadaan kita tidak perlu dipuji-puji orang. Tidak perlu harus dilihat orang. Tetapi dampak ini sangat penting. Akan merubah rasa sekeliling kita. Kuasa kebangkitan Kristus ini sangat dahsyat dan mengagumkan. Kalau dia tidak bangkit, Paulus katakan, sia-sialah kepercayaan kita. Berarti sebaliknya, karena dia bangkit, maka tidak akan pernah sia-sia kepercayaan kita. Apa yang kita yakini, apa yang kita percayakan, apa yang kita kerjakan, menjadi berhasil. Karena kuasa kebangkitan inilah dan Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa di dalam Tuhan. Saya pernah melihat sejarah-sejarah besar tentang orang yang meremehkan Tuhan. Ya, kita ingat John Lennon. Dia mengatakan, Yesus dikenal, tapi tidak seperti saya. Saya lebih terkenal daripada Yesus. Ketika dia pulang, dia ditembak di depan apartemennya. Mike Cartman. Dan juga kita lihat Marilyn Monroe, seorang artis yang cantik. Dia dengan sombongnya di podium, di tempat pertunjukan itu, dia mengatakan, dia sambil menghisap rokok cerotonya, dia menghembus ke atas, ini Yesus, terimalah asap rokokku. Saudaraku, besoknya ditemukan meninggal di kamarnya, overdosis obat tidur. Siapa lagi? Thomas Andrew. Dia mengatakan, kapal Titanic ini tidak akan bisa tenggelam. Sekalipun tangan Tuhan yang membaliknya tidak akan tenggelam. Apa yang terjadi? Dalam perjalanan mereka dari Inggris menuju New York, di tengah-tengah lautan Atlantik, mereka nabrak gunung es dan kapal itu pecah jadi dua. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak dalam segala sesuatu. Seperti apa yang dikatakan oleh Ayub, aku tahu engkau sanggup. Ayub 42 ayat 1 dan 2. Jawab Ayub kepada Tuhan. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dulu aku hanya mendengar kata orang tentang engkau Tuhan. Tapi sekarang aku melihat langsung dengan mata kepalaku. Saya percaya rekan-rekan Kingdom Family, seluruh Indonesia dipakai oleh Tuhan. Karena kematian dan kebangkitan Kristus sungguh dahsyat dan ajaib dan mengagumkan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Kemuliaan, pujian, hormat, dan syukur. Engkau Tuhan yang punya firman. Dan Tuhan sendiri akan
memberikan kepada kami hikmat dan pengertian. Sekalipun hamba-Mu terbatas menyampaikan dan banyak hal yang hamba tidak bisa sampaikan, hanya Roh Kudus yang memampukan ini kepada kami. Sebab itu biarlah Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami, memberkati, memakai kami semua dengan kuasa, kematian, kebangkitan Tuhan. Bahkan Roh Kudus yang akan memampukan kita, kami semua, di dalam tantangan di muka bumi ini. Kami tahu tantangan pasti ada, tetapi di dalam tantangan itu kami belajar dari Tuhan. Berjanji Tuhan, belajar kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati. Dan beban yang Tuhan berikan kepada kami itu enak. Dan itu ringan. Sehingga kami dapat menanggung segala sesuatu. Apapun yang menjadi pergumulan kami. Kami bersama dengan Tuhan. Dan kami melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.